不要装。 Halo guys, balik lagi di channel Kalem Nonton. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita animasi The Lord of Rogue Devil, yang mana di part sebelumnya Lin Xiao telah berhasil memulihkan tubuhnya berkat pil pemberian dari Liu Xi. Ia pun berniat akan masuk kembali ke aula bela diri untuk mulai berlatih. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di halaman rumahnya, Lin Xiao mulai mencoba teknik jurus yang ia miliki. Ia memulainya dengan teknik latihan gerakan tinju eksternal. Selesai mencoba berlatih, Lin Xiao dan Ying Er pergi ke desa. Di sana mereka menolong seorang pedagang yang sedang dipalak oleh seseorang, yang ternyata orang yang memalak pedagang itu adalah anak buah Jiang Yu. Gak lama kemudian Jiang Yu pun datang. Ia berniat ingin menghajar Lin Xiao lagi. Namun berbeda dari sebelumnya, kini Lin Xiao dengan mudah bisa mengalahkan Jiang Yu. Karena hal itu, semua orang di sana pun takjub dan takut kepada Lin Xiao. Ying Er pun menyuruh Lin Xiao untuk lebih waspada, karena mungkin saja Jiang Yu akan mengirim orang jahat untuk memburunya. Namun Lin Xiao tidak memperdulikan hal tersebut, karena ia merasa sudah kuat dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Di sana, pria yang bernama Liu Shan memohon agar ia diperbolehkan menjadi pengikut Lin Xiao. Lin Xiao pun memberi syarat agar bisa menjadi pengikutnya. Liu Shan harus menunjukkan ketulusan kepada diri Lin Xiao. Liu Shan pun langsung mengajak Lin Xiao ke sebuah tempat, karena ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Lin Xiao. Sesampainya di tempat itu, mereka berjumpa dengan dua orang pemuda yang merupakan teman Lin Xiao. Mereka bernama Zhao dan Mu Feng. Lalu nggak lama Liu Shan menunjukkan sesuatu yang ia maksud, yang ternyata ia menunjukkan sebatang kayu yang sudah tua. Tetapi ternyata batang kayu tersebut merupakan sebuah benda bernama rotan ungu, bahan yang bagus untuk pemurnian. Karena sudah menunjukkan ketulusannya, Lin Xiao pun akhirnya menerima Liu Shan sebagai pengikutnya. Setelah itu, Lin Xiao memerintahkan Ying Er untuk pulang terlebih dahulu dan mulai memberi pekerjaan kepada Liu Shan. Di tengah perjalanan, Lin Xiao, Mu Feng, dan Zhao dihadang oleh seseorang yang memiliki sebuah kotak pedang yang telah disempurnakan. Di situ, Lin Xiao merasa ada aura pembunuh di dalam diri orang tersebut. Lin Xiao pun menyuruh Zhao dan Mu Feng untuk tetap waspada kepada orang tersebut. Namun ternyata Zhao dan Mu Feng malah kabur meninggalkan Lin Xiao sendirian. Dan benar saja, ternyata orang tersebut berniat ingin menyerang Lin Xiao. Lin Xiao pun berusaha memberi perlawanan, walaupun kemampuannya sebenarnya bukan tandingan orang itu. Tiba-tiba Lin Xiao ditolong oleh seseorang, yang ternyata Mu Feng dan Zhao kembali untuk membantu Lin Xiao kabur. Yang pada akhirnya Zhao dan Mu Feng pun dengan mudah disingkirkan oleh orang tersebut. Tiba-tiba Lin Xiao malah kembali lagi ke tempat itu dan berniat akan melawan orang itu lagi. Namun gak berselang lama, terlihat dari belakang muncul Ying Er yang langsung melawan orang tersebut. Penjahat itu pun terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Ying Er. Namun karena Ying Er yang polos, ia pun pingsan karena terkena pedang penjahat itu. Lin Xiao pun panik karena kini hanya dirinya yang tersisa. Tiba-tiba muncul sebuah formasi teleportasi yang dikeluarkan oleh seseorang yang berniat ingin menolong Lin Xiao. Lin Xiao pun mencoba mengulur waktu sampai teleportasinya selesai. Dan ternyata orang yang telah mengeluarkan formasi teleportasi adalah Liu Xi. Di situ mereka pun membicarakan tentang orang yang tadi berniat ingin membunuh Lin Xiao. Mereka beranggapan kalau orang tadi berasal dari sekte pedang King Yun, karena itu adalah satu-satunya sekte kultivator kotak pedang. Liu Xi pun berniat ingin membantu Lin Xiao untuk menyelidikinya. Namun Lin Xiao hanya menyuruh Liu Xi untuk cepat menyelesaikan resep pil miliknya. Jika tidak, Lin Xiao tidak akan menolong Liu Xi dari racun di tubuhnya. Tetapi Liu Xi memaksa Lin Xiao untuk sama-sama menyelidikinya. Di situ Lin Xiao mencurigai Liu Xi karena sepertinya Liu Xi mengetahui sesuatu. 还是从那天我离开树炼师公会，你是不是还要拿着我的尸身找清水侯立功？
Tiba-tiba Tuan Marquis Shifang datang dan memarahi Lin Xiao karena sudah berperilaku tidak sopan kepada seorang master penyulingan. Ayahnya Lin Xiao ini tidak tahu kalau Liu Xi sebenarnya kini menjadi pengikutnya Lin Xiao. Di situ Liu Xi memanfaatkan kesempatan itu. Ia meminta sesuatu kepada ayah Lin Xiao jika Lin Xiao ingin dimaafkan. Ia meminta agar diperbolehkan bergabung di mansion Marquis Shifang dan menjadi penyuling tamu di sana. 还敢？你给我闭嘴！那丹药珍贵之极，我答应你了吧？你 Ayahnya Lin Xiao pun mengiyakan hal tersebut. Malam harinya, Lin Xiao, Mu Feng, dan Zhou mendatangi sebuah tempat bernama Aula Zuixian yang merupakan tempat berkumpulnya para gadis cantik. Lin Xiao berniat ingin menemui seorang gadis bernama Nona Xian. Tiba-tiba datang seorang tuan putri bernama Yong An. Ia merupakan tuan putri dari Marquis Yunzhou. Di situ Lin Xiao meledak putri Yong An yang membuatnya kesal. 混账，竟敢对郡主无礼！ Karena tidak ingin berdebat, Putri Yong An menyuruh Lin Xiao untuk cepat ikut dengannya ke Marquis Yunzhou dan meminta maaf kepada seseorang bernama Ting Shui. Namun Lin Xiao ini tidak mau, ia malah meledak Putri Yong An lagi. Putri Yong An pun sangat marah. Di situ Putri Yong An langsung mengeluarkan kekuatan miliknya dan berniat ingin menyerang Lin Xiao. Yang ternyata Putri Yong An ini telah menguasai ranah Yuan sejati. 元气剑， Dan sampai sini dulu pembahasan ceritanya ya guys. Kita akan lanjut di part selanjutnya.